Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di channel Guru Pembelajar. Baik teman-teman semua, semoga sehat selalu di tempatnya masing-masing. Baik, pembahasan kali ini tentang array method ya, tentang array method. Jadi array ini punya beberapa metode, sebetulnya banyak ya, kita menjelaskan cuma beberapa saja. Contoh yang pertama adalah kita akan membahas merubah array ke string ya, dan menggunakan join ya. Misalkan kita punya array siswa ya, siswa isinya Hardiawan, Abdurrahman, Dani ya kan. Kemudian kita akan melakukan merubah ini ya, merubah array ini menjadi string dulu ya. Merubah array ini menjadi string, mudah ya. Mudah, kita akan melakukan console.log siswa.toString seperti ini ya. Siswa.toString. Nah, kemudian kita save ya, kemudian kita jalankan ini tuh ya, Hardiawan, Abdurrahman, Dani ya, ini sudah menjadi string ya, sudah dipisahkan menggunakan koma. Nah, mudah ya, dengan menggunakan metode toString ya, di array-nya kita menggabungkan semuanya jadi string. Kemudian join ya, join ini agak sedikit berbeda dengan apa, toString. Kita lihat join. Nah, kalau join ini ada parameternya, yaitu pemisahnya apa, sama-sama menjadikan array ini string tapi pemisahnya apa, misalkan strip gitu ya. Kita save, yang ini pakai string, yang kedua memakai join. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kedua menggunakan join, ada pemisahnya ya, strip. Yang pertama ini memakai toString, dia pemisahnya defaultnya adalah koma, sama-sama string ya, sama-sama menggabungkan array ya menjadi string. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah menghilangkan dan menambahkan elemen ke array dengan pop dan push ya. Dengan pop dan push, contoh misalkan kita pakai ini aja ya, masih pakai ini dihapus. Kita masih pakai yang ini ya, bisa pakai yang ini. Kita copy aja, terus ini di komen seperti ini. Nah, kemudian kita siswa.pop ya. Pop itu menghilangkan elemen array yang paling ujung. Kemudian kita konsol siswanya, array siswanya. Kita save ya. Kita save, tuh kan. Yang terakhir tidak ada ya, yang terakhir menjadi hilang. Jadi pop itu fungsinya adalah menghilangkan elemen array yang paling terakhir dari susunan array-nya. Oke, baik. Kemudian push ya, push itu menambahkan nilai ke dalam elemen array yang terakhir. Contoh, ini dihapus dulu, ini dihapus. Kemudian siswa dot push ya, siswa dot push, pushnya apa? Misalkan Budi. Kemudian console.log siswa, gini ya, save. Tuh ya, Budi sudah tertambahkan di elemen terakhir dari array siswa. Seperti itu. Simple ya. Simple ya teman-teman ya. Ini adalah metode pop dan push. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah menggabungkan array atau concatenating array. Ini kita matiin dulu. Kita matiin dulu, kita masih pakai array yang ini. Kita matiin. Di sini kita masih pakai karena kita menggabungkan array, kita butuh satu lagi array. Misalkan kita tambahin lagi di sini ya, dua array menjadi satu ya. Kita simpan aja ya, kita simpan di misalkan const array baru misalnya. Sama dengan berarti array yang pertama siswa dulu ya, siswa.concat, concat apa? Concat nama ya, concat nama seperti ini. Kemudian kita console.log array baru, nah, seperti ini. Kita save, kita lihat ya, lihat udah ada 6 ya, artinya yang ini ya, tambah ini ya, ini 3 elemen, ini 3 elemen, jadinya ada 6 elemen. Nah, kita sudah berhasil nih. Apabila mau 3 ya, misalkan ada 3, misalkan kita tambahin, misalkan di sini ada hobi ya, di sini ada hobi, berarti kita tambahin lagi di depannya nih, di sini. Nah, di sini
Kita tambahin di parameternya misalkan nama, save. Seperti itu ya. Nah, ini nambah lagi. Loh, salah ya. Kok nama ya? Ini adalah hobi ya. Salah tadi saya. Nah, ini ya. Nah, jadi 9 ya. Ini ada 3 elemen, 3 elemen, 3 elemen, 3 elemen, jadi ini. Ini adalah yang materi ketiga, yaitu menggabungkan array atau concatenating arrays. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah memfilter array ya, memfilter array. Memfilter array ini simple ya, simple aja. Memfilter array, misalkan kita punya di sini angka ya, misalkan const nilai, misalkan nilai kita misalkan 15, 35, 10, 60, 80, dan 20 ya. Oke. Nah, kemudian kita akan memfilter ya, karena ini memfilter method, kita akan memfilter elemen array ini yang di atas 50 ya, yang di atas 50 ya. Kita akan tampilkan array yang di atas 50 ya. Console.log nilai.filter ya. Kemudian di sini dia menerima callback function ya. Ini ada nih callback functionnya. Callback function berarti kita bisa ambil misalkan nilai ya, nilai, kemudian dalamnya kriterianya apa? Kriterianya ya, return misalkan nilai lebih dari 50 ya. Nilai lebih dari 50, kemudian kita save ya, kita save. Nah, seperti ini ya. Nih, nilai lebih dari 50 adalah 2 ya, 60 dan 80. Mudah sekali ya, dengan menggunakan JavaScript kita menggunakan metode filter untuk memfilter array dengan menggunakan callback yang memiliki kriteria tertentu, yaitu nilai di atas 50. Jadi dia akan mengeluarkan nilai yang di atas 50, nih dua nilai ini. Oke. Nah, kemudian kita akan memfilter ya, memfilter ini kan memfilter array ya. Kalau memfilter sebuah objek, misalnya saya punya objek seperti ini. Const siswa, array isinya objek Agus, bansos, dapat bansos apa enggak gitu ya, dapat bansos apa enggak gitu kan. Nah, kita akan mensorting ya, kita akan mensorting misalkan const siswa bansos gitu ya, sama dengan siswa dot filter gitu kan. Nah, kemudian kita menggunakan callbacknya adalah siswa ya, siswa atau item aja boleh ya, boleh nggak sama, boleh sama ya, tapi ini kita mendapatkan parameter yang isinya adalah satu persatu dari array-nya ya, satu persatu dari array-nya, sama dengan ini ya. Nilai ini adalah bukan nilai yang ini, nilai yang ini adalah nilai yang isian di dalamnya sini, satu persatu array-nya kita ambil ya. Ini berarti siswa adalah objek yang kita dapatkan nih dari array ini. Oke, siswa, kemudian return ya. Return apa? Return siswa yang dapat bansos gitu ya. Oke, siswa yang dapat bansos siapa aja gitu ya. Siswa yang dapat bansos siapa aja. Kemudian kita console.log siswa bansos seperti ini ya. Save. Uncock identifier siswa is already declare. Oke, siswa. Oke, di sini ya kita matiin dulu. Ini kita matiin semuanya biar tidak error ya. Dah, save. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini tadi yang filter yang awal. Nah, yang dapat bansos adalah Agus dan Budi ya. Nah, kita dapat memfilter array yang isinya objek teman-teman ya. Dengan persyaratan ini ya. Karena bansos true kan ya, siswa.bansos ini maksudnya adalah bansos true ya. Bansos true. Oke, kita nggak usah bilang siswa.bansos sama dengan true ya. Sama dengan true atau sama dengan false. Karena ini kita butuhnya true ya udah nggak usah dikasih value-nya, tinggal siswa.bansos saja. Baik, itu adalah memfilter array ya. Memfilter array. Kemudian selanjutnya adalah mapping ya. Mapping array. Apa itu mapping array? Kalau memfilter kan berdasarkan kriteria tertentu dia mengeluarkan nilainya ya kan. Memfilter, mengambil elemen-elemen yang ada di dalamnya berdasarkan kondisi tertentu yang ada di callback-nya. Nah, kalau
ini 5 mapping array, ini kita matiin dulu ya. Mapping array itu berbeda, yaitu kita mengambil elemen-elemennya terus kita rubah ya. Elemennya satu persatu terus kita rubah. Itu yang namanya mapping array. Ini yang kelima ya. Oke. Misalkan kita punya ya di sini di bawahnya. Contohnya misalkan yang lebih mudah mapping array. Misalkan kita punya SPP misalkan. Jangan SPP deh. Misalkan nilai aja deh. Nilai misalkan 10, 50, 60, 80, 35 gitu kan. Kemudian 70. Kemudian di bawah sini kita menggunakan map ya, mapping array. Di sini kita menggunakan const nilai map, dirubah maksudnya ya. Nilai rumah sama dengan nilai dot map. Nah, di sini callback functionnya nih teman-teman. Callback functionnya apa? Berarti kita ngambil satu persatu nilainya. Ini nilai satu persatu ya. Kemudian callback function return apa? Nah, return apa? Return misalkan nilainya ini kita pengen bagi 2 misalkan, dibagi 2 ya. Nilainya dibagi 2 misalkan. Nilai dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita console.log nilai map save ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dibagi 2 nih. Jadi array yang tadi yang ini ya. Array yang ini teman-teman, yang ini di map ya, menggunakan callback-nya dengan persyaratan nilai dibagi 2 ya, dengan return-nya nilai bagi 2. Jadi di map nih, setiap nilai yang ada di dalam sini kita map ya, kita map. Oke. Tapi di dalamnya juga bisa kita menggunakan if ya, bisa menggunakan if. Nanti sebagai contoh ini kita matiin dulu. Coba ya teman-teman ya, ini destruktif atau tidak ya? Artinya nilai yang awal ini rusak nggak ketika kita map? Kita console.log dulu ya, seperti ini nilainya. Oh, ternyata nggak destruktif ya. Artinya ketika kita nilai .map, ini nilai array yang awal itu tidak rusak ya, tidak berubah. Dia membuat array baru aja ya, di cons baru, kemudian kita konsol tadi ya, artinya nilai yang lama tidak berubah. Oke, ini adalah contoh yang pertama dari mapping array. Bisa juga kita menggunakan contoh ya. Kita memiliki seperti ini, SPP siswa, Agus, Andi, Omen, Budi, Panji ya. Ini kita hapus dulu. Kita delete. Nah, kemudian kita akan memfilter ya, siswa ini yang mendapatkan SPP ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, kita akan memfilter SPP yang di atas 1 juta, kemudian kita bagi ya. SPP nanti dia nge-search nih. SPP yang di atas 1 juta yang mana? Kemudian kalau dia ketemu SPP-nya di atas 1 juta, kemudian SPP tersebut dapat diskon, yaitu diskonnya 50% ya. Oke. Baik, kita buat di sini const SPP diskon. Sama dengan kita ambil dulu array-nya ya, SPP siswa dot apa tadi, karena kita masih belajar map. Kemudian callback-nya misalkan SPP item gitu ya. SPP item, kemudian kita menggunakan kondisi ya, kita menggunakan kondisi karena kita harus men-search SPP-nya yang di atas 1 juta siapa aja. If SPP item kita kan dapat ya, array-nya ini kita dapat di parameter ini ya. SPP item .spp, ingat teman-teman pelajaran objek ya, kalau kita merefer ke properti SPP dari sebuah objek, kita ambil objeknya kemudian .spp untuk merefer ke properti dari objeknya. Nah, apa persyaratannya? Lebih dari 1 juta. Nah, seperti ini. Kemudian kurung kurawal if-nya return apa? Return objek baru aja ya. Nama (2) SPP item dot nama. Seperti ini ya. Berarti nanti keluar namanya, nama yang SPP-nya di atas juta, kemudian koma SPP (2) SPP item ya kan? SPP item dot SPP. Nah, ini yang menariknya, dibagi 2 ya. Jadi nanti dia bikin objek baru yang isinya adalah nama yang di atas juta, yang SPP-nya di atas juta, kemudian SPP-nya dibagi 2 nih teman-teman. Ini SPP objek, ini propertinya dibagi 2. Oke, kemudian selain itu, kalau
yang di bawah 1 juta, else return SPP itemnya aja. SPP itemnya aja yang ini. Ya, kita kembalikan aja SPP itemnya. Nah, kemudian kita console biasa ya, console.log SPP siswa. Ini kita compare ya, SPP siswa yang awal, kemudian SPP diskon. Seperti ini. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini SPP siswanya, yang belum diapa-apain, yang belum dikenakan diskon, yang di bawahnya adalah yang terkena diskon, teman-teman. Lihat, yang 1 juta tetap ya, Agus 1 juta, yang ini 1 juta tetap. Nah, yang berubah adalah yang di atas 2 juta, yang di atas 1 juta nih, jadinya setengah. Yang ini di atas 1 juta ya, berarti dia dibagi 2 jadi 1,5. Oke, baik teman-teman, itu adalah fungsi dari map ya. Kita bisa memap array biasa atau array yang isinya objek. Lanjut. Kemudian yang keenam ya. Kemudian yang keenam adalah yang tricky ya. Yang keenam adalah reduce method. Ini agak tricky ya. Reduce method ya. Saya copy paste dulu reduce methodnya. Pengertiannya ya. Reduce adalah metode di dalam array yang melakukan iterasi atau looping ke dalam array. Jadi dia melooping ke dalam array ya, satu persatu yang menyimpan nilai sebagai akumulator. Nanti ada ya parameter dari callback-nya namanya akumulator, di mana akumulator tersebut akan dilewatkan ke callback-nya. Kemudian reduce ini menghasilkan satu nilai berdasarkan akumulatornya, teman-teman. Baik, kita contohkan ya, kita contohkan reduce ya. Kita contohkan reduce, ini agak tricky ya. Reduce ini agak tricky. Baik, cons misalkan nilai. Saya copy paste aja ya nilainya. Seperti ini, biar nggak capek-capek ngetik. Misalkan kita punya nilai nih, seperti ini ya. 10, 20, 50, 40, 80, 85, 30. Nah, kemudian kita tulis dulu yang namanya fungsi array ya. Ini contoh ya, ada array-nya reduce. Ini syntax default dari reduce-nya saya tulis dulu di sini callback. Kemudian initial value. Initial value ya, initial value. Secara umum seperti ini ya. Seperti ini metode dari reduce untuk array. Ada callback-nya, ada initial value-nya. Nah, callback-nya ini kita bisa jabarin lagi nih. Seperti ini ya, berarti callback-nya. Berarti callback-nya seperti ini nih. Nah, secara umum seperti ini ya, reduce-nya. Ada callback-nya, bisa langsung dijabarin, atau dia di luar ya. Di luar bikin function sendiri gitu ya. Kemudian dimasukin ke dalam parameter dari reduce-nya, callback-nya langsung. Oke, misalkan kita pengen mencari jumlah dari ini ya, jumlah dari elemen array-nya kita tambah-tambahin ya, kita bisa ya. Kita bisa. Nah, di sini di dalamnya ini ada yang namanya ACC, akumulator ya, akumulator. Kemudian current value ya. Current value adalah nilai per elemen dari array-nya. Jadi dia iterasi, dia mengambil setiap elemennya ya, setiap elemennya ini berarti ini isinya 10, 20, 50, 40, 80 dan seterusnya. Sedangkan akumulator ini bisa kita ubah ya. Atau nilai yang awal adalah kalau nggak ada initial value-nya, dia nilai yang awal adalah 10 ya. Contoh misalkan di sini kita pengen menambahkan ya. Menambahkan berarti return akumulator ditambah current value. Nah, seperti ini. Jadi yang berpengaruh penting adalah akumulator ya. Nah, initial value ini bisa kita tulis, bisa kita nggak usah tulis akumulator. Berarti dia akan menambahkan. Jadi awalnya kalau kita nggak ada initial value di sini, kalau kita tidak ada initial value, berarti current value-nya itu mulainya dari urutan ke-1 ini array. Kemudian akumulatornya nilai pertamanya adalah 10. Berarti secara otomatis di sini yang awal adalah 10 ditambah 20 gitu ya, yang awal. Kemudian iterasi yang kedua, iterasi pertama ya. Ini iterasi pertama. Nah, kemudian iterasi kedua kan 10 tambah 20 itu jadi 30 ya. Berarti akumulatornya jadi 30 teman-teman ya.
Jadi akumulator ini akan terus berubah sepanjang array ini masih ada ya. Sepanjang array ini masih ada, dia akan menjadi satu nilai nanti terakhir ketika array-nya ini selesai diiterasi. Iterasi pertama, kemudian iterasi kedua 30 ditambah berapa? Kan dia udah di ke 1 ya, berarti ke 50 gitu ya. 50 dan seterusnya. Ini iterasi kedua. Kemudian setelah itu 80 ditambah 40 ya. Kemudian iterasi ketiga. Iterasi ketiga 120 ditambah 80. Oke. Iterasi keempat. Kemudian 200 ya ini ya. 200 ditambah 85. Oke. Ini iterasi kelima. Nah, terakhir adalah 285 ditambah 30 nih teman-teman. Ini iterasi terakhir. Nah, ini iterasi terakhir. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau nggak ada initial value-nya, jadi kita nggak nulis initial value ya. Kalau nggak ada initial value-nya, current value-nya ini awalnya iterasinya dimulai dari urutan pertama. Ini kan urutan ke 0 ya. Sedangkan akumulatornya itu diambil dari 10 ya. Kalau initial value-nya kita kasih nilai 0 ya. Kita kasih nilai 0 berarti awalnya akumulatornya ini 0. Jadi kalau kita pakai initial value nih ya. Kita taruh di bawah aja ya. Kalau initial value berarti nanti 0 ditambah 10 dulu. Ini iterasi pertama. Iterasi pertama gitu ya. Ini kalau ada initial value-nya ya. Terus kemudian current value-nya itu dia dimulai dari awal ya. Dari awal 10 nih ya kan. Kemudian lanjut iterasi ini berarti 10 ya. Berarti akumulator yang di iterasi kedua menjadi 0 plus 10 jadi 10. Nah, kemudian ditambah 20 gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya adalah kalau ada initial value adalah nilai akumulatornya ya. Nilai awal dari akumulatornya. Kalau nggak diisi initial value-nya seperti ini, nilainya diambil dari elemen pertama dari array, yaitu 10 atau yang lainnya ya. Jadi kalau kita tulis di sini misalkan 2, berarti elemen pertamanya adalah akumulator yang pertamanya adalah nilainya 2 gitu ya. Kalau returnnya di sini tambah berarti 2 ditambah 10, 12. Berarti akumulator kedua 12, 12 tambah 20 dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang membedakan adalah initial value-nya. Kalau kita kosongin dia current value-nya mulainya dari indeks pertama nih. Indeks pertama. Ingat array itu mulainya dari indeks ke 0. Tapi karena ini nggak ada initial value-nya, current value ini mulai dari indeks pertama. Gitu teman-teman. Nah, kalau lebih jelasnya nanti misalkan oke. Baik, saya kopikan ini ya. Ini kita punya const sebuah variabel coba ya. Punya array 0 1 2 3 4, reduce, kemudian functionnya menggunakan biasa ya. Kemudian function akumulator, current value, current index, array-nya, console log akumulator ya. Kemudian kita akan tampilkan di console, kemudian menggunakan template string. Kemudian return ini adalah ininya yang akan keluar di nilainya ketika kita menampilkan variabel coba di layar. Kemudian kita matiin dulu yang ini. Save ya. Nah, kita akan melihat lebih jelas bagaimana si reduce ini bekerja. Ya, teman-teman ya. Kita gedein. Lihat. Ini kodenya ya. Sebentar. Kita kecilin sini, oke. Baik, ini ya. Ini array-nya 0 1 2 3 4. Nah, akumulatornya yang pertama ketika iterasi pertama akumulatornya 0 ya, karena kita nggak pakai initial value di sini. Kan seharusnya ada initial value ya. Nah, akumulatornya yang pertama adalah 1, ini kan akumulator ya kan? Akumulator berarti 0 ya. Akumulatornya 0 di urutan pertama. Kemudian kita lihat nih, itemnya adalah current value-nya adalah 1, bener ya, ternyata indeks yang diambil kalau nggak ada initial value dia adalah urutan ke 1 yang diambil, bukan urutan ke 0 current value-nya ketika iterasi pertama. Current indeksnya 1 ya, benar, current indeksnya 1, array-nya adalah 0 1 2 3 4. Kemudian iterasi kedua dari reduce adalah dia mengambil akumulatornya apa tadi, akumulator tambah current value, berarti 0 tambah 1 ya, 0 tambah 1 jadi 1, jadi akumulatornya 1. Jadi akumulator sekarang 1, itemnya, current value-nya adalah ini current value ya. Save. Nah current value-nya sekarang 2, geser ya. Current value-nya 2, sedangkan akumulatornya 0 tambah 1 tadi 1.
Kemudian selanjutnya adalah 1 ya, kemudian akumulator 1 tambah 2 ya, 1 tambah 2, karena kan tadi kan akumulator 1 current value-nya 2, karena peraturannya ada akumulator plus current value berarti 1 tambah 2, 3 ya, berarti akumulator yang setelahnya adalah 3, current value-nya 3, ini current value-nya 3, indeksnya ketiga, array-nya 0, 1, 2, 3, 4, kemudian di array yang terakhir adalah 3 tambah 3, 6, akumulator yang baru adalah 6 yang terakhir, kemudian dia berada di current value-nya 4 ya, current indeksnya 4, array-nya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi secara akhir adalah terakhirnya adalah 6 ditambah 4 yaitu 10 teman-teman. Jadi hasil dari return akumulator plus current value adalah 6 ditambah 4 terakhir tuh ya. Akumulatornya 6 ditambah 4 berarti akumulator yang terakhir adalah 10 teman-teman. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu adalah reduce ya. Reduce. Sebetulnya masih ada contoh lagi ya. Sebetulnya masih ada contoh lagi. Sebentar. Saya kasih contoh lagi, misalkan ini kita matiin dulu ya. Kita bisa menggunakan if di dalamnya ya. Misalkan kita punya nilai tadi ya di atas. Kita punya nilai ya kan. Kita pengen nyari nilai yang di atas 50 aja. Yang di atas 50 ya. Berarti kalau di sini tulisannya ada 2 ya. Nah, kita akan menggunakan nilai yang di atas 50, kemudian mencetak berapa jumlah dari nilai yang di atas 50. Cons hasil nilai dot reduce gitu ya. Kemudian callback-nya akumulatornya. Kemudian current value-nya seperti ini ya. Initial value kita nggak usah ini tulis. If jika current value, berarti dia ngambil ini ya satu persatu ya. If current value lebih dari 50, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya akumulatornya ditambah. Apa maksudnya? Jadi ketika dia mendeteksi nilainya lebih dari 50, misalkan ini, ACC-nya kan awalnya misalkan ACC-nya awalnya 0 ya, kita bikin 0 aja. Akumulatornya awalnya 0 ya. Akumulator awalnya 0. Ketika dia menemukan di atas 50, ACC plus berarti 0 ditambah 1 ya, berarti sekarang dia menemukan 1. Kemudian dia nemuin lagi nih, yang tadinya ACC-nya 1 di plus ya, berarti 1 tambah 1 ya kan, jadi 2, seperti itu teman-teman. Oke, ini ya. Kemudian di bawahnya jangan lupa di return ya. Kalau di reduce harus di return ya nilainya. Returnnya apa? ACC, akumulator maksudnya ya. Kemudian di bawahnya kita konsol dulu. Kita konsol dulu hasilnya. Save. 2 ya. 2, kenapa 2? Ya karena nilai yang di atas 50 ini 80 dan 85 itu hanya ada 2 teman-teman. Ya seperti itu ya. Itu adalah menggunakan metode reduce di array untuk melakukan iterasi atau looping ke dalam array. Jadi looping dia satu persatu. Kemudian menyimpan nilai di akumulator, di mana nilainya akumulator tersebut dipakai lagi di callback, dilewatkan melalui callback ya. Kemudian reduce ini menghasilkan satu nilai ketika berakhir ya kan. Ketika kita berakhir menggunakan metode reduce, dia menghasilkan satu nilai di akumulatornya. Seperti itu, beda ya dengan yang lain, misalkan mapping array ya mapping array gitu ya. Kemudian filter dan seterusnya, beda ya. Oke, itu adalah reduce method. Selanjutnya adalah find method ya. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan find method. Find method ini simple ya, cuma mencari saja. Misalkan kita punya nilai ya, kita pakai lagi aja array-nya biar cepet. Oke, cons nilai di sini berarti kita bisa membuat nilai saya misalnya. Nilai dot find ya. Find-nya apa? Find nilai, ini item nilai misalkan. Item nilai. Ini kita dapat parameternya ya, isi dari ininya satu persatu. Nah, kita mau apa gitu kan? Mau item nilainya misalkan lebih dari 50 gitu ya. Dia akan memfilter item nilai yang lebih dari 50. Jangan lupa di return ya. Return item nilai lebih dari 50, kemudian di bawahnya console.log nilai saya.
seperti ini. Oke, save. Identifier nilai. Oke, nilai sudah pernah dibikin. Oke, ini matiin. Seperti ini. Oke, 80 ya. Jadi dia mencari nilai pertama yang true ya, yang sesuai dengan return yang ini. Jadi dia akan mencari di dalam array ini ya. Dia akan mencari di dalam array ini yang true dari item nilai lebih dari 50 adalah dia ketemu satu ini ya, udah baru berhenti, iterasinya berhenti. Yang 85 ini nggak diproses ya, dia ketika dia menemukan satu ya sudah dia berhenti. Oke, itu adalah find method ya teman-teman. Kemudian kita akan beralih ke yang terakhir ya, yaitu sort method. Baik, sort method ini contoh misalkan kita punya array ya, array siswa seperti ini matiin dulu biar tidak error, nanti kodenya ada lagi, nggak ada. Oke. Kita akan menggunakan sort ya, kita akan menggunakan sort siswa dot sort, simple ya. Nah seperti ini. Kemudian console.log siswa. Oh ya, siswa, method sort ini destruktif ya, artinya dia merubah array yang originalnya. Kemudian kita save. Agus, Andi, Dani, Omen. Yang tadinya adalah Agus, Omen, Andi, Dani ya. Nah kemudian dia short ya, Agus, Andi, Dani, Omen. Nah simple ya, simple. Oke, kemudian kita akan ke mensort number ya. Mensort number nih agak ribet. Mensort number misalkan kita punya ini aja deh, ambil. Kita punya const nilai. Ini dimatiin aja. Const nilai ya teman-teman. Oke, kita punya const nilai di sini. Const nilai. Kemudian di sini kalau kita nilai dot sort seperti ini, kemudian console.log nilai save, apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat 10, 20, 30, 40, 50, 80, 85. Short ya. 10, 20, 30, 40, 50, 80, 85. Sudah tersort ya. Kemudian misalkan saya tambahkan lagi yang lebih kecil gini ya. Save. Nah teman-teman ya, ternyata dia tidak tersort nih ya. Kalau kita save ya, ternyata dia nggak mensort ya, nggak mensort dengan benar dengan menggunakan sort, karena kita harus menggunakan callback-nya lagi nih di dalamnya ya. Misalkan ada lagi nih, misalkan di sini kita tulis 1 misalkan. Oh, ya enggak. Dia nggak men-short ini nih. Tuh, 5-nya nggak short ya. Artinya ada sesuatu yang salah, yaitu kita akan menggunakan yang lebih detail lagi dengan menggunakan callback yang ada di dalam short-nya. Oke. Sebagai contoh, misalkan kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu, kita punya, misalkan kita punya sebuah array yang isinya objek. Nanti kita visit lagi si nilai ini. Sebelumnya kita ini dulu, lihat dulu yang ini ya. Nah, siswa ada nilai 70, 50, 75, 60, 80 ya. Oke, ini. Nah, kemudian kita pengen nge-sort nih siswa ya. Siswanya kita pengen sort berdasarkan misalkan nilai paling tinggi atau nilai paling rendah. Nah, baik, kita akan menggunakan sort ya. Siswa.sort seperti ini. Siswa.sort. Nah, kemudian, nah di sini kita menerima sebuah callback ya. Callback untuk mengcompare nih. Ini ada tulisan compare function A, B. Ya kita ikutin aja ya. A, B. Kita ikutin aja nih. Di sini kita dapat parameter A, B di callback functionnya. Kemudian kita melakukan kondisi ya, pengecekan kondisi ya. Misalkan di sini A dan B ini adalah urutan array-nya ya. Urutan array misalkan ini urutan A, ini urutan B. Kemudian dia nge-compare lagi, ini urutan A, urutan B dan seterusnya ya. Dia meng-compare antar array ya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah compare, misalkan urutan A nilainya lebih besar dari B.nilai seperti ini ya. Kemudian return -1. Jadi kalau A nilainya lebih tinggi dari B, nggak usah ditukar gitu ya. Berarti A lebih tinggi gitu kan nilainya, jadi nggak usah ditukar. Kemudian else if, kemudian di sini kita B.nilai ya lebih besar dari A.nilai ya. Kemudian return
1 ya. Return 1 ya. Ini maksudnya adalah jika B nilainya lebih besar dari A, berarti B lebih tinggi kan? Makanya ditukar gitu kan, dan seterusnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kalau nilainya sama, return 0, jangan ditukar. Return ya, jangan ditukar. Jadi kalau A nilainya lebih besar dari B, berarti B ya, dan seterusnya ya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat di sini siswa di konsol ya. Siswa. Oke, kita lihat seperti ini ya. Lihat, nilai yang paling besar di depan. Nah, ya enggak, nilai yang paling besar di depan. Kita lihat. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jika A nilainya lebih besar dari B gitu kan. Nah, kemudian berarti A lebih gede nih, berarti A lebih gede ya, tukar dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, function ini ya bisa kita tukar, bisa kita pendekin juga ya, bisa kita pendekin menjadi siswa dot sort A, B. Ini jangan lupa. Kemudian callback functionnya di sini it's return. Kemudian returnnya adalah A atau B ya, nilai dikurang A dot nilai, seperti ini ya. Bisa juga kayak gini ya teman-teman. Ini kita ke bawahin lagi, terus ini kita matiin. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Lihat hasilnya, tuh sama aja kan teman-teman. Jadi ini sebetulnya yang ini adalah versi pendek dari ini. Jika B nilai minus A nilai dan B nilainya paling besar, berarti kan yang ini ya, berarti return 1 ya, return 1. Berarti kalau A nilainya gede, karena B nilai minus A berarti hasilnya minus ya, hasilnya minus berarti A itu lebih besar gitu ya. Nah, seterusnya sama aja sih sebetulnya ya, cuma ini lebih pendek. Nah, kita bisa menerapkan di sini nih. Kita bisa menerapkan di sini, berarti nilai short, kemudian kita buat callbacknya, B, kemudian seperti ini ya. Returnnya apa? Misalkan B minus A. Seperti ini. Oke, ini kita matiin dulu. Save. Nah, 85, 50, 30, 20, 10, 5, 1. Oke, ini dari gede ke kecil ya. Dari gede ke kecil, kemudian kita balik saja. Misalkan ini A, ini B. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita udah bisa mensort nih 1, 5, 10, 20, 30, 50, 85. Baik, teman-teman, itu adalah berbagai sedikit metode dari array yang bisa kita pelajari ya. Yang bisa kita pelajari. Baik, cukup sampai sini materinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.